Kata Hudzaifah, tidak ada seorang pun termasuk sahabat-sahabat Rasulullah yang saya khawatir ia akan terkena fitnah. Illa makana min Muhammadin bin Maslamah, kecuali satu orang saya tidak khawatir ia terkena fitnah, yaitu sahabat Rasulullah Muhammad bin Maslamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufiknya, hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis virtual ini, di media kesayangan kita Ruas TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebagai amalan kebaikan kita, menjadi sarana kemudahan untuk kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, bagian dari tafaqquh fiddin, bagian dari orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan memahamkan urusan agamanya. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang orang-orang terbaik di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi perjuangan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang tidak hadir kebetulan, tetapi generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjadi generasi terbaik yang pernah hadir di dalam umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang mereka, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah mereka yang hidup bersamaku, yaitu para sahabat. Kemudian yang datang setelahnya yaitu muridnya para sahabat yang disebut sebagai tabi'in, dan kemudian yang datang setelahnya yaitu muridnya para tabi'in, atba'u at-tabi'in. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu sosok yang istimewa dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang mulia Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu. Beliau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya mirip dengan Rasulullah atau sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama bernama Muhammad. Beliau lengkapnya bernama Muhammad bin Maslamah bin Khalid bin Adi bin Majda'ah. Beliau salah seorang sahabat dari kalangan Ansori. Beliau orang-orang Ansor, orang-orang Madinah dari suku Aus. Beliau radhiyallahu taala anhu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadangkala memberikan beliau tugas khusus yang tidak diberikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Min nujaba'is sahabah, di antara sahabat yang utama, syahida badran, salah seorang sahabat
yang ikut pada peristiwa Perang Badar. Sebagaimana yang kita ketahui dan sering kita bahas, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbeda antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut Perang Badar dan yang tidak ikut dengan Perang Badar. Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka dengan surganya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi menyebutkan, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Ya, lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala kepada ahlu Badar. Ya, qad ghafartu lakum, saya sudah ampuni dosa-dosa kalian. Ini tentu saja nikmat yang istimewa jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan hajat terbesar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, Allah mengampuni kesilapan dan kesalahan kita yang mungkin hampir setiap hari, hampir setiap saat kita terjatuh dalam dosa dan kesilapan. Tetapi ada orang-orang tertentu yang Allah beri karunia, beri garansi bahwa dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah beliau radhiyallahu taala anhu, Muhammad bin Maslamah, bagian dari sahabat yang ikut Perang Badar yang jumlahnya hanya 300-an orang, keluar menemui Abu Sufyan, keluar menemui orang Quraisy untuk meminta harta mereka yang dahulu dirampas di kota Mekah. Tetapi ternyata Allah uji mereka dengan menghadapi 1000 pasukan yang dari sisi kualitatif dan kuantitatifnya lebih besar dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersabar, mereka tetap mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian Allah mengaruniakan kemenangan kepada mereka. Maka Allah pun memberikan garansi kepada mereka sebagai penghuni surga, bahkan sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manaqibuhu radhiyallahu taala anhu fahiya katsiratun jiddan. Minha, di antara keutamaan Muhammad bin Maslamah itu banyak sekali, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama, annahu min khiyaratil ansar. Muhammad bin Maslamah adalah di antara sahabat terbaik pemuka orang-orang Ansor. Setiap kali ada ayat atau hadis yang menceritakan tentang keutamaan Ansor, maka kata ulama kita yang paling terdepan mendapatkan keutamaan itu adalah Muhammad bin Maslamah ini radhiyallahu taala anhu. Ia di antara pemuka sahabat dari kalangan Ansor. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang Ansor yang merelakan apa yang seharusnya mereka dapatkan, yang mana mereka butuh, tetapi sengaja ia mendahulukan orang-orang muhajirin daripada diri mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka susah, mereka butuh, tetapi mereka lebih mendahulukan saudara mereka. Allah memuji orang-orang Ansar karena pengorbanan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faulaika humul muflihun. Mereka orang-orang Ansar itu adalah orang-orang yang beruntung. Ini keutamaan orang-orang Ansar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Mereka orang yang senantiasa mendahulukan orang lain, senang untuk berbuat baik kepada orang lain. Maka sahabat yang mulia Muhammad bin Maslamah masuk dalam keutamaan orang-orang Ansar tersebut. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan memberikan pujian yang luar biasa kepada orang Ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan itu, kata Rasulullah, adalah mencintai orang-orang Ansar. Wa ayatun nifaq bugdul ansar. Sementara tanda kemunafikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci orang Ansar. Dan lagi-lagi kita ingatkan bahwa pemuka Ansar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad bin Maslamah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'min. Orang-orang Ansar itu tidak ada yang mencintainya kecuali
ia merupakan orang yang beriman. Wala yubghiduhum illa munafik, dan tidak ada yang membenci orang Ansor kecuali ia adalah orang munafik, kata Rasulullah. Faman ahabbahum ahabbahullah, siapa yang mencintai orang Ansor, kata Rasulullah, maka Allah juga akan mencintainya. Waman abghadahum abghadahullah, dan siapa yang membenci orang Ansor, maka Allah Subhanahu wa taala juga membencinya. Al Ansor ahabbun nasi ila Rasulillah, orang-orang Ansor adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi muqaddimatihim Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu, dan tentu saja pemuka orang Ansor, pemuka orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah sahabat yang mulia Muhammad bin Maslamah. Yaqulu Anas bin Malik, ja'at imra'atun minal ansar ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a sabiyyun laha fakallamaha Rasulullah. Kata Anas bin Malik, pernah datang seorang wanita dari kalangan Ansor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berbicara dengannya. Faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadi innakum ahabbun nasi ilai. Dua kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi perkataan tersebut kepada wanita ini dan kepada Ansor secara umum. Demi Allah, ya, demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya kalian wahai orang-orang Ansor adalah manusia yang paling saya cintai. Laulal hijrah lakuntum ra'an minal Ansor. Sekiranya bukan karena hijrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya lebih memilih untuk menjadi orang Ansor. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan Rasulullah lahir di Mekah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus melewati peristiwa hijrah, maka beliau tergolong orang-orang yang muhajir, orang-orang yang berhijrah. Tapi kata Rasulullah, sekiranya saya bisa memilih, ya, sekiranya bukan karena hijrah, maka saya lebih memilih menjadi orang-orang Ansor. Walau salakan nasu wadiyan wa salakatil ansor wadiyan, sekiranya manusia menempuh satu lembah sementara orang-orang Ansor juga menempuh lembah yang lain, la salaktu wadiyal ansor, maka saya akan menempuh, saya akan mengikuti lembahnya orang-orang Ansor, au syi'bal Ansor, atau orang-orang Ansor. Ini menunjukkan jamaah sekalian, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Ansor. Dan tentu saja pemuka sahabat yang terdepan dari orang-orang Ansor ini adalah sahabat yang mulia yang kita bahas, Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan khusus pada orang-orang Ansor ini, untuk orang-orang Ansor ini, Allahumma gfir lil Ansor, ya Allah ampunilah orang-orang Ansor, wali abnail Ansor, juga keturunan orang-orang Ansor. Ini doa khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Ansor dan kepada keturunan mereka. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan kedua dari sahabat yang mulia Muhammad bin Maslamah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbaru annal fitnata la tadurruhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Muhammad bin Maslamah itu akan selamat dari fitnah. Ia tidak akan dimudaratkan oleh fitnah yang akan terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa akan ada fitnah nanti. Fitnah yang tentu saja bahaya bagi keimanan seseorang, bahaya bagi agama seseorang. Tetapi ada orang-orang tertentu, ada seorang sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa fitnah itu tidak akan berdampak apa-apa pada dirinya. Meskipun fitnah itu bagaimanapun besarnya nanti, tetapi ada orang-orang tertentu yang akan selamat dari fitnah. Sahabat yang mulia Muhammad bin Maslamah. Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitnah yang dimaksud tidak seperti fitnah yang ada di bahasa kita. Ya, kalau fitnah dalam bahasa kita itu kan tuduhan,
ya tuduhan dusta dan seterusnya. Fitnah yang kita maksud dalam bahasa Arab itu adalah musibah atau prahara yang kadangkala membahayakan agama seseorang, sebagaimana yang terjadi pasca wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasca wafatnya sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Terjadi fitnah di antara sesama kaum muslimin, muncul orang-orang Khawarij, muncul orang-orang Syiah, muncul sekte-sekte yang menyimpang di dalam agama ini, yang kemudian menghancurkan agama ini dari dalam. Tetapi ada orang-orang yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fitnah itu tidak akan memudaratkannya. Ia tidak akan terdampak oleh fitnah yang akan terjadi, fitnah besar yang akan terjadi. Hal ini diceritakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijuluki sebagai sahibu sirri Rasul, sahabat yang menyimpan rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan tentang orang-orang munafik dan fitnah-fitnah yang akan terjadi. Tidak semua atau jarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan rahasia seperti ini kecuali hanya kepada sahabat yang mulia ini, Hudzaifah. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, kalau sahabat biasanya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan yang terbaik, ayu a'mali afdol, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang terbaik, amalan apakah yang saya bisa lakukan yang dengannya saya bisa masuk surga. Tetapi kalau Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau justru bertanya tentang keburukan. Sa'altu syarra la li syarrihi. Saya bertanya tentang keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tetapi untuk menghindari keburukan itu. Kalau di saat sahabat-sahabat banyak yang bertanya tentang hal-hal yang sifatnya positif, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu justru bertanya hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, bukan untuk melakukan, tetapi sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjatuh dalam keburukan. Karena ketakwaan itu harus melaksanakan ketaatan dan menghindarkan diri dari keburukan dan maksiat. Tidak cukup orang itu dikatakan bertakwa kalau hanya melaksanakan ketaatan sementara keburukannya pun jalan, maksiatnya pun jalan. Dan tidak cukup juga orang dikatakan sebagai orang yang bertakwa kalau ia hanya menghindarkan dirinya dari keburukan. Ia mungkin tidak judi, ia tidak berzina, ia tidak mabuk-mabukan, tetapi sholat ia tidak tegakkan, kewajiban-kewajiban ia tidak tegakkan. Ini belum dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Kebanyakannya sahabat bertanya tentang ketaatan-ketaatan, tidak bertanya tentang keburukan-keburukan ataupun maksiat. Nah, sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu justru bertanya sisi yang jarang ditanyakan oleh sahabat, yaitu bagaimana keburukan, apa-apa saja keburukan itu ya Rasulullah, agar beliau bersama dengan umat terhindar dari keburukan yang ada, sehingga betul-betul predikat takwa itu bisa direalisasikan dengan utuh. Bukan sekedar melaksanakan ketaatan, tetapi juga menjauhkan diri dari keburukan-keburukan yang ada. Pemegang kunci rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hudzaifah tersebut mengatakan, "Ma min ahadin illa wa ana akhafu alaihil fitnah." Tidak ada seorang pun kecuali saya khawatir ia akan terkena fitnah. Termasuk sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Hudzaifah, tidak ada seorang pun termasuk sahabat-sahabat Rasulullah yang saya khawatir ia akan terkena fitnah. Illa makana min Muhammadin bin Maslamah, kecuali satu orang saya tidak khawatir ia terkena fitnah, yaitu sahabat Rasulullah Muhammad bin Maslamah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, la tadurrukal fitnah, wahai Muhammad bin Maslamah, sesungguhnya fitnah tidak akan berdampak apa-apa bagimu. Dan ini tentu saja pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan yang luar biasa. Kita yang masih hidup, sebagaimana kata sahabat, sesungguhnya orang yang masih hidup itu tidak selamat dari fitnah. Berapa banyak orang yang awalnya istiqamah, berpegang teguh dengan agamanya,
tetapi di penghujung hidupnya ia terfitnah dengan agamanya jamaah sekalian. Ia futur, ia tinggalkan kebiasaan baiknya dan kembali menjadi seperti orang biasanya. Kembali ia lalai akan kewajibannya, agamanya terfitnah. Dan inilah orang-orang yang hidup. Kita belum tahu bagaimana ia menutup kehidupannya. Apakah husnul khatimah atau malah sebaliknya, wal iyadzubillah. Tetapi ada orang yang kata Rasulullah, ia selamat dari fitnah. Fitnah itu tidak akan berdampak apa-apa bagi dirinya, yaitu sahabat yang mulia Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu. Ya, dan sahabat-sahabat yang lain, ya, ada yang menempuh jalannya Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah tatkala terjadi polemik di antara sesama sahabat Rasulullah, ada perang Jamal, ada perang Siffin, Muhammad bin Maslamah tidak mau ikut campur. Ia tidak ingin pedangnya yang dahulu ia pakai untuk menunaikan tugas-tugas penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pakai untuk kemudian menyerang kaum muslimin, sesama orang-orang beriman. Maka ia menarik diri jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan memilih hidup di lembah, memilih hidup dalam kesunyian, menarik diri dari polemik dan perkara-perkara politik yang terjadi di tengah masyarakat saat itu. Orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah yang kemudian muncul mengadu domba antara kubu sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dan kubu sahabat yang lain, Thalha bin Ubaidillah, Zubair ibnul Awwam, dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang awalnya mereka sudah sepakat untuk damai karena masing-masing menginginkan kebaikan. Kubu Zubair, Thalha dan Aisyah menginginkan agar pembunuh Utsman secepatnya didapatkan dan dijatuhkan hukuman padanya, karena yang ia bunuh bukan sembarang orang, tetapi pemimpin kaum muslimin, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin surga dan keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sebutkan tentangnya. Tetapi Ali memiliki pandangan yang lain dengan mengatakan dan memilih untuk meredam situasi yang masih belum stabil. Nanti setelah stabil baru kemudian dicari pembunuhnya dan kemudian ditegakkan hukum atasnya. Perbedaan pendapat yang terjadi di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini setelah ketemu, ternyata mereka saling memahami bahwa masing-masing menginginkan kebaikan. Tetapi di malam harinya orang Khawarij menyerang kubu Zubair dan kubu Thalha. Lalu kemudian lari ke kubu Ali bin Abi Thalib. Lalu kubu Zubair dan kubu Thalha menganggap bahwa yang menyerangnya adalah kubu Ali. Beginilah adu domba pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang tidak ingin melihat kaum muslimin bersatu. Ada orang-orang yang tidak ingin melihat kaum muslimin kehidupannya harmoni, kehidupannya adem-adem. Ada yang tidak menginginkan kaum muslimin jaya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inginnya mereka membenturkan sesama umat, inginnya mereka memecah persatuan kaum muslimin. Inilah yang terjadi di masa itu. Maka sahabat yang mulia Muhammad bin Maslamah tidak mau ikut dalam polemik yang terjadi. Ia bahkan diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi, wa kana radhiyallahu taala anhu mimman i'tazala al-fitnah. Ia di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyingkir dari fitnah yang terjadi. Wala hadaral al-Jamal, ia tidak ikut dalam peristiwa perang Jamal. Wala Siffin, dan tidak ikut juga dalam perang Siffin. Balittakhadha sayfan min khashabin, bahkan setelah terjadi fitnah dan polemik di antara sesama sahabat, Muhammad bin Maslamah melempar pedangnya dan menggantinya dengan kayu. Ia tidak ingin darah kaum muslimin itu menetes apalagi tumpah gara-gara dirinya. Ini menjadi teladan bagi kita pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga diri kita dari fitnah. Persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Muhammad bin Maslamah akan selamat dari fitnah. Ternyata beliau memang orang yang menghindarkan diri dari fitnah. Ia tidak ingin ikut campur untuk hal-hal yang bisa menjatuhkan kehormatan orang beriman, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang beriman. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ia memilih hidup di lembah, hidup dengan ternaknya, lalu bahkan membuang pedang besinya dan mengganti dengan kayu.
Di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain yang memilih sikap seperti Muhammad bin Maslamah, tidak ingin ikut polemik, adalah sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal beliau merupakan panglimanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di masanya beliaulah panglima perang Qadisiyah yang menaklukkan Irak dan akhirnya diangkat menjadi gubernur. Saat terjadi polemik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas juga mengasingkan diri, tidak ingin ikut terlibat. Datang putranya, "Wahai ayahandaku, engkau ini adalah jenderalnya, engkau ini adalah panglimanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak mengenalmu? Tapi kenapa engkau justru menyingkir, hidup seorang diri, hidup di lembah?" Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Innallaha yuhibbul 'abdal ghaniyal khafiyal taqi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang kaya, hamba yang bertakwa dan sekaligus tersembunyi dari pandangan manusia. Ia lebih memilih menyelamatkan agamanya, menyelamatkan dirinya dari polemik yang ada. Termasuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Usama bin Zaid. Usama bin Zaid, ya, putra dari anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Harithah. Pada waktu peristiwa Fathu Makkah, ya, beliau di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membunuh orang Quraisy. Saat masuk ke kota Mekah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ia menyerang orang Quraisy karena memberikan perlawanan. Akan tetapi, ya, saat ia akan dibunuh, orang Quraisy ini akan dibunuh, musuh ini akan dibunuh, maka ia pun bersyahadat di depan Usama. Usama memandang bahwa orang ini bersyahadat hanya untuk menyelamatkan diri. Maka ia pun tetap menghukum orang itu, membunuh orang itu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah besar kepada sahabatnya Usama bin Zaid. Kenapa membunuh orang beriman? Kenapa membunuh orang yang bersyahadat? Usama bin Zaid mengatakan, "Ya Rasulullah, ia bersyahadat hanya untuk menyelamatkan dirinya. Ini hanyalah siasat darinya." Ya, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah engkau sampai membelah dadanya dan melihat isi hatinya sampai engkau mengatakan yang seperti itu?" Maka sejak saat itu Usama bin Zaid bersumpah untuk tidak ingin menumpahkan darah orang beriman lagi. Sehingga setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah wafatnya Utsman, muncul polemik di antara para sahabat. Usama bin Zaid di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang tidak ingin lagi, ya, ada darah orang beriman tumpah, ya, karena pedangnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sahabat yang lain ada Abdullah bin Amr bin As, ya, sahabat yang merupakan seorang muhaddits yang paling banyak mencatat hadis. Ya, beda dengan ayahnya Amr bin As radhiyallahu taala anhu yang seorang politikus ulung, seorang diplomat ulung. Ya, saat terjadi konflik atau polemik di antara sahabat, ayahnya Amr bin As berada di kubu Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ya, melawan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu saat itu. Sehingga ia diajak oleh ayahnya untuk bergabung di kubunya. Ya, awalnya ia menolak, tapi ayahnya mengingatkan pesan Rasulullah untuk taat pada perintah ayah. Akhirnya ia ikut. Tetapi saat sampai di medan laga, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ia mendengar bahwa Ammar bin Yasir terbunuh di kubu sebelah, maka ia akhirnya lari dan menghindar dari peperangan karena ia seorang ahli hadis. Ia seorang sahabat yang banyak mencatat hadis dan mengetahui bahwa yang memerangi Ammar bin Yasir adalah orang yang berlebih-lebihan, orang yang terjatuh dalam kesalahan, orang yang memberontak. Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As akhirnya menyelamatkan diri dan agamanya dari polemik yang ada. Ini yang kita pelajari, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sahabat yang mulia Muhammad bin Maslamah. Jangan mudah untuk memasukkan diri kita pada fitnah yang terjadi. Ya. Irham nafsak, sayangi diri kita, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi perkara agama kita. Jangan mudah menyebarkan informasi yang kita tidak ketahui validitasnya, yang kita tidak tahu kebenarannya. Meskipun itu kita sudah yakin akan kebenarannya, maka tidak semua yang benar
harus disebarkan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Likulli maqamin maqal. Ya, setiap tempat ada perkataan yang cocok. Walikulli maqalin maqam, dan setiap perkataan ada tempatnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap kebenaran harus disampaikan. Ya, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta kalau ia menyampaikan setiap apa yang ia ketahui, setiap apa yang ia dengar. Sayangi diri-diri kita, jangan memasukkan diri kita pada polemik yang justru membahayakan bagi agama dan dunia kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan yang ketiga dari sahabat yang mulia Muhammad bin Maslamah, wa min manaqibihi annahu kana idza sukiya ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu amilun arsala Muhammad ibn Maslamah li tahqiqi fil qadiyah. Di antara keutamaan Muhammad bin Maslamah, ia merupakan adalah orang kepercayaan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini tentu saja pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa beliau bukan sembarang orang. Beliau orang kepercayaannya Umar ibnul Khattab. Setiap ada keluhan yang datang kepada Umar untuk memastikan, mentahqiq, meneliti kebenaran kabar itu, maka yang ia kirim adalah siapa? Yang ia kirim adalah Muhammad bin Maslamah. Karena kecerdasannya, karena pengalamannya, karena kebijaksanaannya, maka ia menjadi, kalau bisa kita katakan intelnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga intelnya Umar. Kalau ada yang ingin ditahqiq, ingin dipastikan, maka yang diperintah untuk mencari informasi adalah Muhammad bin Maslamah. Sama dengan kasus di masa kepemimpinan Umar ibnul Khattab, datang orang-orang Kufah. Syaka ahlul Kufati sa'dan ila Umar. Orang-orang Kufah melapor kepada Umar ibnul Khattab, mengeluhkan gubernur mereka yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu kepada Umar. Fa'azalahu wasta'mala alaihim Ammaran fashakau Sa'dan hatta dzakaru annahu la yuhsinu yusalli fa'arsala ilaihi faqala ya Aba Ishaq inna haula yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Datang laporan orang-orang Kufah bahwa gubernur kami ini tidak bagus sholatnya. Padahal gubernurnya adalah sahabat senior, sahabat yang dijamin masuk surga. Salah seorang dari sahabat yang merupakan sahabat yang diberikan kabar gembira sebagai penghuni surga. 1 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Laporan dari Kufah bahwa gubernur kami ini tidak bagus sholatnya. Maka Umar pemimpin yang adil, ia tidak ingin memutuskan sepihak sebelum mendengar dari kedua belah pihak. Maka ia memanggil gubernurnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa betul tuduhan orang-orang Kufah ini kepada gubernurnya bahwa engkau ini tidak bagus salatmu? Qala Abu Ishaq. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, demi Allah, saya sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usallil isya fa'arkudu fil awwalain wa ukhifu fil akhirain. Fil ukhrayain. Saya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, itu memanjangkan di 2 rakaat pertama, yang jahriyah, kemudian saya pendekkan di 2 rakaat terakhir yang sirriyah. Qala Umar, dzaka dhannu bika ya Aba Ishaq. Begitulah kami menilaimu wahai Abu Ishaq, wahai Sa'ad. Engkau ini adalah sahabat Rasulullah. Lalu bagaimana bisa rakyatmu mengeluhkan tentang kualitas salatmu? Maka untuk memastikan, fa arsala Umar ma'ahu rajulan Muhammad bin Maslamah ilal Kufah. Maka Umar ibnul Khattab mengutus sahabatnya yaitu Muhammad bin Maslamah ke Kufah, ke TKP, untuk memastikan apakah betul laporan orang ini, laporan rakyatnya, ataukah ini merupakan laporan palsu yang ingin menjatuhkan gubernur mereka Sa'ad bin Abi Waqqas. Apalagi Kufah terkenal daerah fitnah. Setiap ada pemimpinnya, setiap itu kadang mereka memberontak, kadang mereka demonstrasi.
kadang mereka mengeluhkan pemimpin-pemimpin mereka, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka diutus kepada ahlu Kufah ini untuk mentahqiq, untuk memastikan kabar tersebut, yaitu Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu. Fasa'ala anhu ahlal Kufah, maka mulailah Muhammad bin Maslamah mencari kebenarannya. Ia bertanya kepada orang-orang Kufah, wala yada' masjidan illa sa'ala anhu wa yuthnuna ma'rufan. Tidak ada satu masjid pun kecuali datang Muhammad bin Maslamah bertanya tentang gubernur mereka, yaitu Sa'ad, dan semuanya memuji gubernur mereka. Semuanya memuji gubernur mereka, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Beda dengan laporan yang masuk kepada Umar. Hatta dakhala masjidan li Bani Absin faqama rajulun minhum yuqallahu Usama bin Qatadah. Sampai beliau masuk ke satu masjid, ya, di wilayah Bani Absin, itu ada seorang yang bernama Usama bin Qatadah. Ia yang mengatakan, ya, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu gubernur kami itu, fa inna Sa'dan kana la yasiru bis-sariyah. Saat itu ndak ikut berperang. Wala yaqsimu bis-sawiyah. Kalau bagi-bagi beliau tidak adil. Wala ya'dilul fil qadiyah. Ya, kalau memutuskan perkara maka ia tidak berlaku adil. Ia mengeluh tentang gubernurnya kepada Muhammad bin Maslamah. Ya, lalu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, saat karena merasa terzolimi, dituduh yang bukan-bukan, ya, maka ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in kana abduka hadza kadziban qama riya'an wa sum'a, ya Allah, kalau hambamu yang menuduhku ini berdusta, cari muka di depan penguasa, fa'atil umrahu, panjangkan umurnya ya Allah. Wa'atil fakrahu, dan panjangkan juga kefakirannya. Wa'arridhu lil fitan, dan masukkan ia ke fitnah ya Allah. Ini bahayanya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kezoliman, menuduh orang dengan tuduhan palsu. Apalagi yang dituduh ini adalah sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang dijamin masuk surga. Saat ia dizolimi oleh orang Kufah yang bernama Ibnu Qatadah tadi dari Bani Absin, ia berdoa kepada Allah. Doanya unik, ya Allah, panjangkan umur orang ini. Selama umurnya yang panjang, tetapkan ia sebagai orang-orang yang fakir, orang-orang yang melarat. Wa'aridhu lil fitan, dan masukkan ia ke fitnah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ini diantara keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Doanya itu, ya, makbul. Orang yang menuduh Sa'ad bin Abi Waqqas ini di Kufah itu umurnya panjang, diriwayatkan sampai alisnya itu sudah jatuh, saking panjangnya umurnya. Meskipun umurnya panjang, ia hidup melarat, terlunta-lunta. Umurnya sudah panjang, terlunta-lunta, ia pun masih terfitnah, senang mengganggu perempuan. Karena kenapa pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ia terhina karena menzolimi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahayanya kezoliman. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, takutlah kalian pada doa orang-orang yang terzolimi. Karena antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada hijabnya. Ia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari menzolimi orang lain, menuduh orang lain tanpa bukti. Karena kalau ia mengangkat tangan, ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengijabah, maka tentu saja ini berbahaya bagi orang-orang yang zalim tersebut. Bahaya untuk dunia dan akhiratnya. Terakhir pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan Muhammad bin Maslamah, ia pernah ditugaskan khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Yahudi dari Bani Nadir, namanya Ka'ab bin Al-Ashraf, orang yang kaya raya, orang yang sangat gagah, bahkan orang gagahnya Yahudi, orang yang paling gagah di kalangan orang Yahudi saat itu. Ka'ab bin Ashraf ini orang yang sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ka'ab bin Ashraf ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
disebutkan sebagai orang yang paling besar permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Man li Ka'bi ibnil Ashraf?" Siapa di antara kalian wahai sahabatku yang ingin memerangi Ka'ab bin Ashraf, yang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa innahu qad adzallaha wa rasulah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Ka'ab bin Ashraf ini orang yang menghina Allah dan Rasulnya. Faqala Muhammad bin Maslamah, maka Muhammad bin Maslamah bertanya, "Atuhibbu an aktula, apakah engkau menyukai ya Rasulullah kalau saya memeranginya?" Rasulullah mengatakan, "Na'am, betul wahai Muhammad bin Maslamah. Saya senang kalau engkau memeranginya karena ia mengganggu, ia menghina Allah dan Rasulnya." Kemudian Muhammad bin Maslamah mengatakan, "Fa'adhan li an aqula syai'an." Ya Rasulullah, izinkan saya untuk mengatakan sesuatu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Kul, lakukanlah, katakanlah." Lalu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Maslamah ini sahabat Rasul yang sangat cerdas. Dan beliau Muhammad bin Maslamah ini kebetulan merupakan saudara sesusuan dari orang Yahudi tadi, Ka'ab bin Ashraf. Ia menggunakan kecerdasannya. Ia mendatangi Ka'ab bin Ashraf dan mengatakan, orang-orang Mekah itu memberikan beban kepada kami, ya, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu harus membayar sedekah. Ada beban-beban sedekah yang kami harus bayar, sementara saya tidak mampu membayar. Boleh tidak saya pinjam uangmu wahai saudaraku? Ya, karena ia saudara sesusuan. Ya, lalu Ka'ab bin Ashraf mengatakan, boleh tentu saja, tetapi dengan jaminan apa? Engkau harus menggadaikan sesuatu. Ya, lalu Muhammad bin Maslamah bertanya, dengan apa saya menggadaikannya? Ya, kata Ka'ab bin Ashraf, dengan istri-istrimu. Ya, istrimu yang jadi jaminan. Saya berikan engkau uang, berikan engkau harta, tetapi istrimu yang jadi jaminan. Ya, kata Muhammad bin Maslamah, bagaimana mungkin istri kami yang menjadi jaminan? Ya, sementara engkau ini adalah orang yang paling gagah di tanah Arab. Nah, itu jadi fitnah nantinya. Ya. Lalu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertanya lagi Muhammad bin Maslamah, dengan apa kami jadikan jaminan? Kata Ka'ab bin Ashraf, dengan anak-anakmu. Ya, lalu Muhammad bin Maslamah mengatakan lagi, bagaimana mungkin anak-anak kami yang jadi jaminan? Ya, ia akan terhina nantinya. Ya, hanya untuk butuh harta sampai anaknya jadi jaminan. Lalu ya, Ka'ab bin Ashraf bertanya, apa yang engkau mampu berikan sebagai jaminan? Ya, kata Muhammad bin Maslamah, dan ini menunjukkan kecerdasannya. Ia mengatakan, dengan senjata saya, dengan senjata kami, dengan pedang-pedang kami. Ya, akhirnya Ka'ab bin Ashraf setuju. Ya, ia memberikan pinjaman kepada Muhammad bin Maslamah dan jaminannya adalah senjata. Ternyata ini siasat dari Muhammad bin Maslamah agar senjata bisa masuk ke rumah dan ke istana Ka'ab bin Ashraf. Karena Ka'ab bin Ashraf ini orang kaya raya, pengawalnya banyak, berlapis-lapis. Ya, kalau cara-cara biasa tentu tidak bisa orang menerobos masuk ke dalam. Tetapi bagaimana caranya ia bisa memasukkan senjata dengan cara yang legal ke rumah Ka'ab bin Ashraf? Ya, buat modus sebagai jaminan pinjaman. Maka ia masuk ke rumah Ka'ab bin Ashraf membawa senjata dalam keadaan legal, tidak dihalangi, karena memang sudah sepakat dengan tuan rumah menjadikan pedang sebagai jaminan ya, untuk pinjaman. Ternyata ini siasat beliau. Ya, pada malam harinya ketemulah. Ya, awalnya istrinya Ka'ab bin Ashraf ini curiga. Ya, kata istrinya, saya mencium bau darah, ada firasat buruk. Kata Ka'ab bin Ashraf, ini saudara sesusuan saya sudah sepakat untuk memberikannya pinjaman dengan jaminan senjatanya. Pada malam harinya ternyata Ka'ab bin Ashraf ini bersama dengan sahabat yang lain. Pada saat ia bersama dengan Ka'ab bin Ashraf, Muhammad bin Maslamah memberikan kode kepada sahabatnya, sehingga ia akhirnya bisa membunuh orang yang menghina Allah dan Rasulnya ini, orang yang sangat memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentu saja bukan tugas yang ringan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia memilih mengambil beban itu untuk kemudian membela kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang sempat kita kaji pada kesempatan kali ini, pelajaran besar
dari Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu adalah jangan memasukkan diri kita pada fitnah yang terjadi. Iya. Mari sayangi diri-diri kita, sayangi agama kita, perhatikan urusan akhirat kita. Iya. Ada hal-hal yang bisa membahayakan agama dan akhirat kita, maka hindari pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Muhammad bin Maslamah tatkala terjadi fitnah polemik di antara para sahabat, ia lebih memilih menyingkir, ia lebih memilih hidup dalam kesunyian, bahkan membuang pedangnya dan menggantinya dengan kayu. Ia tidak ingin ada darah kaum muslimin yang menetes apalagi tumpah gara-gara dirinya. Ini inspirasi yang luar biasa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada darah orang-orang beriman yang menetes apalagi tumpah gara-gara kita. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus mendapatkan kasih sayang dari kita, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayangi yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.